Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'illahil ahadis samad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara bersamaan. Kita melanggengkan wiridan kita, kemudian kita diberikan kesempatan waktu untuk bersama-sama mendengarkan kembali nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini, yang hari ini sampai pada makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa qurra'i musannafatihi ila yaumil qiyamah. Wal maqalatus sadisata asyrata. Makalah yang nomor 16, qala Yahya ibnu Mu'adzin telah memberikan nasihat kepada kita seseorang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Semoga Allah merahmati Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz berpesan kepada kita menjelaskan tentang siapa orang-orang yang tertipu. Min a'zamil ikhtirari, termasuk dari ketertipuan yang sangat besar. Orang itu tertipu mentah-mentah. Ai al-ijtiroi, maksudnya dia itu, bahasa Jawanya kewanen ya, dia itu terlalu berani alallahi, kepada Allah. Indi, menurutnya Syekh Yahya bin Mu'adz, termasuk orang yang tertipu menurut Yahya bin Mu'adz itu siapa saja? Yang pertama, at-tamadi fid dzunub ala raja'il afwi. At-tamadi, yaitu orang yang senantiasa melakukan, ay al-mulazimatu. Al-mulazamatu maksudnya ada senantiasa melakukan sesuatu, senantiasa berada dalam sesuatu, fidzunubi, dalam hal-hal yang bersifat dosa. Orang ini masih senantiasa melakukan sesuatu yang itu dalam koridornya itu kubangan dosa. Tapi ketika melakukan itu ala roja'il afwi, atas persangkaan, atas harapan agar dia tetap mendapatkan ampunan. Dosanya jalan, tapi pas melaksanakan dosa itu terbersih dalam hatinya, semoga nanti dosa ini diampuni, seperti itu. Ai ma'a roja'i mahwi dzunubihi, yaitu orang ini selalu melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, ma'a roja'i mahwi dzunubihi, beserta ada harapan untuk dosanya itu diampuni. Tapi harapan itu muncul begitu saja tanpa ada usaha, min ghairi nadamatin, tanpa adanya rasa penyesalan atas dosa yang dilakukan itu. Maksudnya penyesalan itu apa? Ai taubatin, maksudnya adalah tanpa adanya taubat, minha, dari dosa yang dikerjakan. Sini ada 3, at-tamadi, terus menerus melakukan sesuatu. Yang kedua, fidzunub, ya. Dia masih aktif nih. Aktif dalam apa? Dalam sesuatu yang menghasilkan dosa. Ada 4 berarti. Terus dia mengharapkan akan dosa yang dia yang dia lakukan itu nantinya semoga diampuni sama Allah. Sudah ada 3. Ternyata dia mempunyai harapan agar dosanya ini diampuni sama Allah itu tanpa dibarengi dengan taubat. Hari kemarin pas itu kan kita diterangkan tentang bagaimana orang itu taubatnya diterima atau enggak, kan seperti itu.
indikatornya orang itu tobatnya diterima itu seperti apa? Kemarin kan kita sudah membahas itu. Nah, di sini ada orang yang senantiasa masih melakukan kesalahan, ya, tapi dia berharap kesalahannya ini diampuni seperti itu, tanpa adanya proses dia taubat. Jadi saya hutang sama sampean, ya. Terus saya berharap agar saya ini bisa lunas dari hutang itu, tapi sama sekali saya nyicil saja enggak. Seperti itu. Nah, itu termasuk kategori al-ikhtirar, termasuk orang yang tertipu. Tertipuan pertama orang ini menurut Syekh Yahya bin Mu'adz adalah orang yang senantiasa menetapi sebuah dosa atau dosa-dosa, tapi dia berharap dosanya ini suatu saat dihapus, sedangkan alat utama agar dosa seseorang itu dihapus, yaitu taubat, itu tidak dilaksanakan. Ini masuk kategori orang yang tertipu. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 1 seperti itu. Yang nomor 2, watawaku'ul kurbi. Watawaku'ul kurbi, dan mengharap mendapatkan kedekatan. Ai intizaru husulil martabati, yaitu dia menunggu mendapatkan peringkat atau mendapatkan kedudukan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bi ghairi ta'atin, tanpa melakukan sebuah ketaatan, bal bitta'tili, bahkan dengan membiarkan ketaatan tersebut. Ada orang yang berharap mendapatkan kedudukan tinggi, akan tetapi orang yang berharap kedudukan tinggi dari Allah Ta'ala ini tidak melakukan ketaatan sama sekali. Saya ulang ya, yang tertipu yang nomor 2 itu orang yang mengharapkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang ini sama sekali tidak melaksanakan ketaatan. Padahal syarat orang itu mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan pasti dengan ketakwaannya. Ternyata orang ini tidak melakukan sama sekali. Hampir sama dengan yang pertama tadi. 6 hal ini nanti semua arahnya sama, yaitu menginginkan sesuatu tapi tidak menempuh sebabnya. Sampean pingin pintar tapi tidak mau belajar. Sampean pingin soleh tapi tidak mau dekat dengan orang soleh. Sampean pingin kaya tapi nggak mau usaha. Ya seperti itu semua nanti 1 sampai 6 ini nanti. Yaitu orang ini termasuk orang yang tertipu. Yang kedua adalah dia berharap mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kerjakan itu tidak dilaksanakan sama sekali. Yang nomor 3, wantidharu zar'il jannati, yang termasuk ketertipuan adalah menunggu mendapatkan panen atau mendapatkan buah dari surga, menunggu mendapatkan buah dari surga, atau menunggu mendapatkan buah berupa surga, tapi bibadrin nari akan tetapi yang dia tebar adalah benih-benih neraka. Ai intizaru naimil jannah, maksudnya adalah menginginkan nikmatnya surga, tapi bifi'lil ma'asi, dengan melaksanakan maksiat. Surga ini diumpamakan atau diserupakan dengan tumbuhan, pepohonan. Nah, kita menginginkan agar pohon ini mengeluarkan buahnya, terus kita nikmati. Tapi ternyata yang kita tanam itu adalah benih-benih pohon, yang itu pohon-pohon neraka. Nah, neraka, benih-benih pohon dari neraka ini diserupakan dengan maksiat.
Orang pengen mendapatkan nikmat surga, tapi yang ditanam benihnya itu bukan amal soleh, tapi yang ditanam adalah kemaksiatan. Itu termasuk kategori al-ikhtirar yang ketiga, ketertipuan yang sangat besar. Ada orang yang ditanya, kamu ini pengennya bagaimana hidup sampean? Ya, hidup saya, semoga hidup saya di dunia ini enak, di akhirat ini juga enak. Loh, ternyata ketika dia menginginkan kehidupan enak di akhirat, ya, harusnya kan dia menempuh jalan-jalan yang mengantarkan dia pada kenikmatan akhirat itu. Ternyata yang dia tempuh, yang dia tebar bibitnya itu adalah ya, bibit-bibit yang membuat dia nanti akan sengsara di akhirat. Sampean nanam, ya, nanam pohon cabai, tapi kok sampean menginginkan yang tumbuh itu durian, kan nggak masuk akal. Begitu juga orang ini, orang yang tertipu ini menginginkan mendapatkan kenikmatan di akhirat, tapi yang dia tanam, yang dia upayakan di dunia ini adalah benih-benih, ya, yang membuat dia nanti mendapatkan panen siksa di akhirat. Nah, ini maksud dari wantidharu zar'il jannah bibadrin nar. Dia menginginkan nikmatnya surga, tapi yang ditanam itu adalah benih-benih siksaan neraka. Yang nomor 4, wa talabu daril muti'ina bil ma'asi. Ya. Kalau tadi yang ditunggu itu adalah nikmat-nikmat surga. Kalau yang ini, wa talabu daril muti'ina, dan yang termasuk ketertipuan itu adalah mencari kehidupan yang enak di akhirat, yaitu kehidupannya atau tempatnya orang-orang yang taat, tapi dia lakukan itu bil ma'asi. Pencarian itu dia lakukan bil ma'asi, dengan maksiat, dengan kedurhakaan kepada Allah. Maksudnya di sini apa sih? Tolabu daril muti'ina bil ma'asi, ai tolabu dukhulil jannah. Seorang ini mengharapkan bisa masuk surga min ghairi tariqiha, tapi yang ditempuh itu bukan jalur ke surga. Bal bi mukhalafati amrillahi, bahkan sudah tidak jalurnya, dia malah melawan atau keluar dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama sampean mau ke Samarinda, tapi begitu keluar dari APT ini sampean nggak belok kiri tapi belok kanan. Sampean mau ke Samarinda, tapi yang sampean ambil itu jalurnya adalah jalur ke Berau, ya tidak akan ketemu. Begitu juga orang ini. Orang ini mencari jalur menuju surga agar bisa masuk ke surga, tapi yang diambil jalannya itu adalah jalan menuju neraka. Nah, orang yang mempunyai angan-angan seperti ini, yang melakukan hal seperti ini termasuk orang yang tertipu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, qala ta'ala innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna, kalian semua itu akan diberikan balasan ma atas sesuatu kuntum ta'malun, yang telah kalian kerjakan semua. Jadi semua yang kita kerjakan itu nanti akan ada balasannya sendiri. Begitu yang kita kerjakan baik, insya Allah yang kita dapatkan balasannya juga balasan yang baik. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang kita kerjakan itu jelek, maka yang akan kita dapatkan juga kejelekan. Gak mungkin kita melakukan kebaikan kok dibalas sama Allah sesuatu yang buruk. Atau sebaliknya, kita melaksanakan kejelekan, tapi Allah memberikan balasan berupa kebaikan. Tadi sudah disebutkan, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau baik, balasannya juga baik. Kalau sebaliknya buruk, berarti balasannya juga buruk. Terus ketertipuan yang selanjutnya, wantidharul jazai, dan menunggu balasan dari Allah Ta'ala bil khisali
allati tuaddi ilar rahmah. Balasan ini apa? Sesuatu yang membuat kita merasa lapang, merasa senang. Kita menunggu ganjaran dari Allah. Yang ganjaran ini adalah sesuatu yang akan membuat kita senang, ya. Tapi bi ghairi amalin, dengan tanpa beramal sama sekali, tanpa melakukan kebaikan sama sekali. Amal yang bagaimana? Bi ghairi amalin sholihin, tanpa amal yang soleh, yusilu ila dzalika, yang bisa mengantarkan kita kepada ganjaran yang baik itu tadi. Orang ingin mendapatkan gaji tapi dia tidak kerja. Nah, sama seperti itu. Orang ini menunggu mendapatkan balasan ganjaran dari Allah, yang ganjaran itu nanti akan membuat kita bahagia, ya. Tapi kita tidak melaksanakan amal soleh, yang mana amal soleh itu adalah satu-satunya pintu yang dibukakan, yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pahala yang menyenangkan itu tadi. Nah, kalau ada orang mendapatkan balasan yang menyenangkan, ganjaran yang enak, tapi tidak melakukan amal soleh, maka orang ini termasuk orang yang kategori tertipu. Banyak sekali di antara kita ya seperti itu, inginnya mendapatkan kehidupan yang enak, baik dunia dan akhirat, tapi kita tidak melaksanakan sebab-sebab yang membuat kita hidup enak di dunia dan akhirat. Yang terakhir, wattamanni 'alallahi azza wa jal ma'al ifrati, dan orang ini berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki harapan kepada Allah Ta'ala ma'al ifrati, tapi dengan melampaui batas. Ay mujawazatu haddil i'tidal. Ifrat itu, melampaui batas itu adalah melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai harapan kepada Gusti Allah. Harusnya harapan yang baik itu juga dibangun atas hal-hal yang baik. Bukan kita mempunyai harapan baik pada seseorang, tapi sama seseorang itu kita nggak pernah melakukan kebaikan. Harapan kita ini sia-sia, bukan harapan nanti, namanya cuma angan-angan toh. Yang namanya harapan itu disertai dengan aksi yang nyata. Tapi kalau hanya pengen toh, ya, tidak melakukan sesuatu, ya, ini di sini pas dalam bahasa Arab dia memakai lafaz tamanni, ya, mengharapkan sesuatu yang sangat jauh. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan apa yang harus dilakukan. Orang ini mengharapkan mendapat perlakuan yang baik dari Allah, tapi ternyata dia tidak melakukan sebab-sebab tersebut. Qala syairu min bahril basid yarjun najata walam yasluk masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Ini kita diingatkan dengan sebuah nadom syair ini, yarjun najata. Yarjun najata, ada orang yang mengharapkan kesuksesan. Ada orang yang mengharapkan kesuksesan, tapi walam yasluk masalikaha. Tapi orang yang mengharapkan kesuksesan ini sama sekali tidak pernah menempuh jalur kesuksesan. Yarjun najata, ada orang yang mengharapkan mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesuksesan, tapi walam yasluk masalikaha. Tapi orang ini sama sekali tidak menempuh jalan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, ini dibikin gambaran, dibikin penyerupaan dengan lafaz setelahnya, innas safinata la tajri 'alal yabas. Ingatlah, kalau kamu pengen sukses tapi tidak melakukan jalan untuk menuju kesuksesan tersebut, ingatlah innas safinata, bahwa kapal itu la tajri, tidak akan bisa berjalan si kapal 'alal yabasi, di atas daratan. Kalau ada orang yang pengen sukses kok tidak melaksanakan sebab-sebab kesuksesan tersebut, kita diingatkan sebuah gambaran. Ingat ya, yang namanya kapal itu tidak akan bisa berjalan di atas
darat. Berarti kalau kita pengen menjalankan kapal kita, ya berarti kita harus ada di tempat di mana kapal itu bisa berjalan. Begitu juga kalau kita pengen sukses, ya kita harus berada pada tempat di mana kesuksesan itu bisa kita temukan. Lah 6 hal ini tadi menyebutkan sebuah kesuksesan plus jalannya, harusnya seperti itu. Kalau ada orang yang menginginkan suatu kesuksesan, baik itu berupa ampunan Allah yang pertama, berarti jalannya adalah tobat. Terus yang kedua, kalau pengen mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus menempuh jalannya yaitu ketaatan. Yang ketiga, pengen mendapatkan nikmat surga, berarti bisa masuk surga terus mendapatkan nikmatnya surga. Berarti yang harus dia laksanakan adalah melakukan hal-hal yang menjadi sebab dia mendapatkan nikmat surga. Yang keempat, mencari surga itu sendiri, pengen masuk surga. Kalau ada orang pengen masuk surga, berarti yang dia harus lakukan bagaimana? Melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Yang kelima, pengen mendapatkan ganjaran yang menyenangkan kita nanti di akhirat, berarti kita harus menumpuk amal soleh. Yang terakhir, ya, kita kalau pengen punya harapan agar diselamatkan oleh Allah, kita harus ada dalam jalan yang memang itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal, yang baik itu sudah jelas, yang jelek itu juga sudah jelas. Makanya kalau kita mau mendapatkan suatu kebaikan, ya jalan pada hal yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang itu memang jelas-jelas mengarah ke kebaikan. Yang ditutup dengan sebuah gambaran itu, kalau kamu pengen sebuah kesuksesan tapi tidak mau menempuh jalan-jalan ke kesuksesan, kamu harus ingat bahwa kapal itu tidak akan pernah bisa jalan di atas daratan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.